Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua baik semua. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, kepada Didi Istaid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni amin. Oke. Bagaimana hari ini? Apakah kalian hadir semua? Hadir. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Abdul Halif ada? Hadir. Adara? Alhamdulillah semua hadir pada hari ini. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, saya sampaikan kepada kalian semua untuk serius dalam mengikuti proses pembelajaran ya. Pembelajaran hari ini kalian siapkan terlebih dahulu buku cetaknya ada, Al-Qur'annya siap. Kemudian handphonenya nanti digunakan untuk mengerjakan tugas kelompok. Oke, siap semua? Oke, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, Ibu sampaikan kepada kalian untuk serius dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sebelum belajar, kalian siapkan buku cetaknya, siap, Al-Qur'annya dan buku catatan, kemudian handphonenya. Handphone atau HP nanti kalian gunakan untuk mencari jawaban ketika kita berdiskusi kelompok. Karena nanti proses pembelajaran kita akan membagi 3 kelompok. Sebelum kita masuk ke materi tujuan pembelajaran, terlebih dahulu Ibu ingin mengulas kembali pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Yang sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang gibah. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian dari gibah? Coba Amar jelaskan pengertian dari gibah. Gibah adalah perbuatan membicarakan keburukan atau aib seseorang di belakangnya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Dalam ajaran agama, gibah dianggap tindakan yang dilarang karena dapat merugikan reputasi dan kehormatan orang lain. Gibah dapat mengakibatkan permusuhan dan konflik dalam masyarakat. Oke. Kemudian selanjutnya, yang pertama kan kita membahas tentang gibah. Selanjutnya yang lalu itu kita membahas tentang tabayun. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian dari tabayun? Oke, Fajar Lampa. Jelaskan apa pengertian dari tabayun. Berdiri Fajar. Tabayun adalah proses klarifikasi atau penyelidikan untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya. Dalam konteks Islam, tabayun mendorong individu untuk tidak mudah percaya pada berita atau informasi yang belum terverifikasi dalam menghindari fitnah atau kesalahpahaman. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian gibah dan tabayun berdasarkan dalil Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahaya gibah bagi kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah tabayun dalam menyaring informasi. Kemudian yang keempat, mengaplikasikan prinsip tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya pertanyaan Ibu, apakah kalian pernah mendengar atau menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya? Coba, apakah pernah? Tidak? Tidak pernah, yakin tidak pernah? Kalau misalkan kalian pernah menyebarkan berita tanpa kebenaran atau hoax, bagaimana dampaknya? Pasti dapat menimbulkan permasalahan, dapat menimbulkan kekacauan. Jadi itu adalah dampak dari menyebarkan suatu berita tanpa tahu kebenarannya. Oke.
Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan menampilkan sebuah video pendek. Jadi kalian akan menyimak, dan nanti akan Ibu berikan pertanyaan terkait video dari ini ya. Oke, silakan kalian nonton. Ayo, tapi kita ajak Dewi. Soalnya kalau nggak ada Dewi nggak mau. Dewi, main yuk. Oh iya, ya udah. Jadi salah gaya udah ngasih tahu ke Siti, terus uangnya udah buat jajanin. Kenapa Dewi kok nggak latihan? Kenapa? Oh, jadi menurut kamu dia juga Terkait dengan video yang sudah kalian tonton, coba di sini video tersebut di atas setelah kalian nonton terkait adanya konflik. Jadi coba siapa yang bisa menjawab apa yang menyebabkan konflik yang ada pada video yang telah kalian nonton? Siapa yang jawab? Mesya, apa penyebabnya? adalah gibah, Bu. Penyebabnya adalah gibah. Gibah adalah menceritakan kejelekan orang lain. Kemudian dalam hal melakukan gibah, bagaimana kalian bisa mengatasi untuk mencegah perbuatan gibah? Bisa menjawab? Oke, Didi. Dengan melakukan tabayun atau mencari kebenarannya. Oke, jadi untuk mencegah konflik terjadinya gibah, kita bisa mengatasinya dengan apa? Melakukan tabayun atau mencari informasi dari kebenaran dari konflik tersebut. Oke, kita masuk kepada pertemuan inti kita pada hari ini, yaitu Ibu akan membagikan kelompok. Jadi kalian sudah duduk berdasarkan kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi masing-masing kelompok akan Ibu bagikan kertas lembaran. Jadi ini kelompok. Ya oke, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Jadi untuk bahan materi diskusi kalian pada hari ini yaitu kalian akan mendapatkan sebuah kasus utama, yaitu mengapa gibah dapat memicu konflik atau bagaimana tabayun bisa menyelesaikan masalah akibat dari gibah itu. Oke, kalian bisa mengerjakan sekarang. Untuk pertanyaan nomor 1 di sini, kalian baca dulu Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan ayat 12. Kemudian tuliskan kandungan dari masing-masing ayat berikut. Kalian tulis di situ, masing-masing kalian kerja kelompok. Kemudian tugas yang kedua, diskusikan dampak buruk gibah terhadap hubungan sosial. Yang pertama, mengapa gibah dapat merusak hubungan antar individu. Yang kedua, berikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari di mana gibah merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, kalian diskusi mengenai tabayun. Jadi bagaimana tabayun dapat mencegah konflik dari akibat gibah ini. Kemudian langkah-langkah yang dapat diambil untuk melaksanakan tabayun. Selanjutnya yang terakhir, contoh penerapan tabayun dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berikan satu contoh situasi dari kehidupan sehari-hari di mana kalian bisa menerapkan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Oke, selamat bekerja. Ibu beri waktu untuk mengerjakan.
Oke, kelompok 2. Ya, kalian cari di Al-Quran dulu kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan ayat 12. Oke, bisa digunakan handphonenya ya untuk mencari informasinya. Kelompok 3 juga. Ya, masing-masing cari jawabannya. Oke, waktunya telah habis dalam berdiskusi kelompok. Jadi kalian masing-masing kelompok tadi sudah Ibu berikan waktu kesempatan untuk mendiskusikan dari materi kita hari ini. Jadi untuk kelompok yang pertama menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya kepada siapa yang menjelaskan? Mendiskusikan siapa? Adara. Oke, kepada Adara kami persilakan. Oke, terlebih dahulu perkenal, beri salam, kemudian beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Oke. Al-Hujurat 6 berbicara tentang apa? Tentang etika sosial dan moral dalam hubungan antar manusia. Oke, kedua. B. Quran surah Al-Hujurat ayat 12 berbicara tentang apa? Berbicara tentang etika dalam berinteraksi sosial. Diskusi dampak buruk ghibah terhadap hubungan sosial. Mengapa ghibah dapat merusak hubungan antar individu, menghancurkan kepercayaan ketika seseorang mengetahui bahwa dia menjadi bahan ghibah. Oke, jadi untuk presentasi kelompok 1 kalian sudah mendengarkan semua. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Kepada kelompok 2 dan 3, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1 terhadap presentasi hasil diskusinya? Oke, Ananda Hulda, bisa berdiri Hulda? Bagaimana kalau kita yang menjadi bahan ghibah? Oke, pertanyaan dari Hulda adalah bagaimana kalau kita yang menjadi dari bahan ghibah? Oke, bisa jawab? Maka bisa. yang kita lakukan adalah evaluasi diri, banyak taubat kepada Allah. Selain itu juga berperilakulah yang membuat orang lain tidak berburuk sangka. Jika ada orang berghibah kepada kita, maka kita bertafakur memperbaiki diri. Kalau orang lain yang ngaco, yang tertaubat. Oke, kita telah menjelaskan presentasi dari hasil kelompok 1. Jadi di sini kelompok 1 tadi mendapatkan pertanyaan dari Hulda. Bagaimana kalau kita yang mendapatkan atau kita yang menjadi bahan gibahnya? Jawaban dari kelompok 1 menjelaskan kita harus mengintrospeksi diri.
menilai diri sendiri. Jadi kita juga harus melakukan hal-hal yang terbaik sehingga tidak menjadi bahan gibah. Oke, kelompok 1 kita beri aplaus yang meriah. Silakan duduk kelompok 1. Oke, selanjutnya kepada kelompok 2. Siapa yang mempresentasikan? Oke, Hulda. Oke, silakan Hulda beri salam dan perkenalkan dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawabannya. Oke, pertanyaannya apa dan jawabannya apa? Mengapa ghibah dapat merusak hubungan antar individu? Dapat merusak hubungan antar individu, menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan di antara teman. B. Berikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari di mana ghibah merusak hubungan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan dan menjadikan teman tersebut merasa mengkhianatkan. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 3, kepada Ananda Citra, naik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik, beri salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa, Citra? Kelompok 3. Oke, dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pertanyaannya apa? Bagaimana tabayun dapat mencegah konflik akibat ghibah? Oke. Ada beberapa cara untuk mencegahnya. 1. Mengurangi kesalahpahaman dengan cara mencari kebenaran terlebih dahulu. 2. Memperkuat apa? Dialog dengan cara klarifikasi. Kemudian langkah-langkah yang dapat diambil untuk melaksanakan tabayun. Langkah-langkahnya adalah mendengarkan dan teliti informasi atau berita dengan seksama, menganalisis konteks situasi agar tidak salah paham dengan informasi yang diberikan. Oke, selanjutnya berikan satu contoh situasi dari kehidupan sehari-hari di mana kalian bisa menerapkan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Apa? Memverifikasi sumber informasi dan mencari fakta dari sumber terpercaya. Oke, kelompok 3 di sini membahas tentang pentingnya dari tabayun. Jadi sebelum kita mendapatkan informasi, kita harus melakukan tabayun. Tabayun artinya mencari klarifikasi hal yang benar, faktanya benar, sehingga tidak terjadi adanya ghibah. Jadi betapa pentingnya kita menghindari ghibah dan kemudian kita melaksanakan tabayun. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 3. Oke, silakan duduk, Ananda Citra. Kemudian kita semua sudah mendengarkan hasil diskusi atau hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi hasil dari presentasinya Ibu anggap kalian sudah mendapatkan nilai yang sempurna. Oke, beri tepuk tangan atau aplaus yang meriah. Ibu memberikan lagi terlebih dahulu situasi nyata yang relevan sehingga kalian bisa menghindari adanya ghibah. Jadi kalian jika duduk bersama teman-teman di dalam atau di luar kelas, jangan cepat kalian terpengaruh atas adanya cerita yang diceritakan oleh teman kalian. Misalkan teman kalian menceritakan, misalkan Amar, saya kemarin lihat Amar di sana, dia bergabung dengan teman-temannya. Amar merokok lah, Amar minuman-minuman keras. Jadi untuk menghadapi situasi atau
konflik dari terjadinya gibah ini, kita sebagai teman yang mendengarkan dari hasil cerita teman tak, kita melakukan tabayun dulu. Kita dulu klarifikasi, kita cari kebenarannya dulu. Terlebih dahulu kita ceritakan kepada Amar, klarifikasi kepada orang yang terdampak dari cerita gibah. Tanyakan kepada Amar dulu, apakah benar Amar kemarin bersama teman-teman melakukan minuman-minuman keras, merokok atau apa. Setelah kita klarifikasi kepada Amar, kita tahu apa kebenarannya. Jadi kita telah melakukan tabayun. Jadi jangan kalian cepat terhasut oleh konflik gibah atau kata-kata bohong. Jadi kita harus mencari klarifikasi terlebih dahulu untuk mencari kebenaran dari cerita tersebut. Jadi sehingga kita terhindar dari gibah dan pentingnya melaksanakan tabayun. Oke, jadi untuk tugas refleksi kalian pribadi atau mandiri masing-masing. Jadi kalian tuliskan di buku tugasnya, ceritakan satu pengalaman. Jadi di mana kamu melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi ya. Jadi tugas refleksinya di rumah, kalian menuliskan satu pengalaman di mana kamu melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasinya. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.